Halo, Iya, gimana Mbak Nena? Sudah siap? Saya persilahkan. siap ya. Halo semuanya, para peserta webinar pada hari ini yang berdampingan dengan Bipolar ya judulnya ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya acara kita yang sejatinya diadakan pada bulan Maret ya kalau nggak salah, harus tertunda sekian lama dikarenakan kita mengalami pandemik ini. Tetapi tidak mengurangi maknanya, hari ini kita menggunakan media Zoom ya, bahkan bisa bertemu dengan teman-teman yang di luar dari Bali gitu. Nah, kenapa kami Denpasar Mental Health Center tertarik untuk mengangkat topik ini? Karena dalam keseharian kami berpraktek, baik Dr. Belly, saya maupun Mbak Tia, istilahnya dominan ya, klien yang datang adalah dengan keluhan bipolar. Baik itu ditilik melalui keluarga, ditilik melalui pasangan ya, dan juga dengan hal lainnya. Sehingga dengan begitu banyaknya kasus-kasus bipolar yang ada di Denpasar ya, karena kami berpraktek di Denpasar, kita tertarik sekali untuk membahas tentang bipolar ini. Dan mudah-mudahan nanti para peserta yang hadir pada webinar ini bisa membagi apa-apa yang sudah didapatkan di webinar ini. Baik, saya mulai saja. Ada yang bisa dibantu Mbak Nena? Ya, apa sudah terlihat materi saya di layar? Tepatnya belum Mbak Nena. Yo. Oke, saya coba kalau misalkan lagi sekali saya coba belum bisa, mohon dibantu untuk Mbak Ika mungkin ya? Ya, sudah Atau bisa. dari panitia untuk bantu saya untuk sharing materinya. Sudah terlihat Mbak Nena? Sudah terlihat, oke. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini datang ke profesional di bidang kesehatan mental ya, dengan keluhan yang pertama kali datang misalnya masalah dengan pasangan gitu. Kenapa sih saya setiap melakukan mencoba berkomunikasi dengan pasangan saya selalu gagal, berakhir dengan putus dan lain sebagainya? Apakah ada yang salah dengan saya atau bagaimana gitu? Nah, kemudian misalkan datang ke Dokter Belly sebagai psikiater selalu bilang kayak butuh ketemu dengan Mbak Nena deh sebagai psikolog gitu. Nah, kira-kira kenapa sih harus ada dua-duanya? Tadi sepertinya di awal sudah disampaikan sama Dokter Belly bahwa penerapan terapi yang bagus adalah yang secara keseluruhan. Kalau hanya dengan obat saja tetapi perilakunya tidak berubah, tidak ada goals atau tidak ada komitmen dari si klien, tentu juga istilahnya tidak akan maksimal gitu. Tapi kalau hanya psikoterapi saja, sedangkan dalam faktor biologiknya, dalam faktor masalah dalam neurotransmitternya tidak ditangani, tentu juga akan cukup lama pemulihannya.
Begitu juga dengan hal lainnya, misalnya dalam sisi keluarga yang nanti akan dibahas oleh Mbak Tia, bagaimana sih upaya mencegah supaya pola asuh ya yang salah satu penyebab dari bipolar ini menjadi tidak terjadi pada generasi yang berikutnya gitu. Baik, saya akan lanjutkan. Itu kira-kira kenapa diperlukan yang namanya psikoterapi. Kalau mendengar psikoterapi, lakukan psikoterapi oleh psikolog, apa sih yang akan dilakukan oleh psikolog itu? Nah, jadi psikoterapi di sini adalah proses mengobati gangguan psikologis ya dengan menggunakan teknik verbal dan psikologis. Jadi proses mengobati gangguan psikologis dan tekanan mental ini dengan menggunakan teknik verbal dan psikologis. Jadi psikoterapi ini metodenya beragam dan banyak sekali ya. Di sini salah satunya adalah dengan menggunakan aliran psikoanalisa, gestalt terapi, ya, CBT. Mungkin kalau dalam pertemuan dengan psikolog dikatakan nanti kami akan programkan CBT. Nah, itu kepanjangannya adalah Cognitive Behavior Therapy. Kemudian hipnoterapi ya. Jadi ada tuh yang datang minta, pokoknya saya mau supaya istri saya dihipnoterapi biar jadi baik lagi. Biar istri saya atau misalnya biar suami saya nggak selingkuh, tolong dihipnoterapi. Nah, biasanya pasien atau klien datang dengan appointment seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Bisa nggak orang datang-datang dihipnoterapi langsung baik lagi gitu. Kemudian ada grup psikoterapi. Nah, ini yang biasanya diterapkan di komunitas Farm Health Indonesia. Kami punya program grup psikoterapi ya. Jadi para penyintas berkumpul untuk saling bertukar pikiran ya. Kemudian ekspresif terapi dan naratif terapi. Ini kira-kira beberapa jenis atau beberapa cabang dari psikoterapi itu sendiri, yang mana metodenya dan bentuknya sangat beragam sekali. Semua tergantung dari bagaimana kondisi si klien itu. Ada yang pendekatannya lebih cocok dengan CBT, ada yang dia lebih cocok dengan naratif, ada yang lebih cocok dengan ekspresif, dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam keseharian berpraktek, kami di DMHC, saya lebih banyak menggunakan metode ini. Jadi saya tidak akan menyampaikan dalam jumlah yang banyak, tapi dengan aplikasi yang sederhana saja, karena mungkin di sini juga pesertanya ada yang dari awam, ada yang masyarakat umum, ada juga yang sedang belajar psikiatri atau psikologi, jadi mungkin saya akan bicaranya secara umum saja. Jadi dalam penerapan psikoterapi di sini ada cognitive behavior therapy yang rasanya cocok untuk penerapan sehari-hari bagi mereka yang mengalami bipolar. Karena di sini ada komitmen perubahan perilaku tentunya. Kemudian yang kedua adalah mindfulness therapy. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Denpasar Mental Health Center bisa mengadakan webinar khusus membahas mengenai mindfulness therapy ini, karena Dr. Belly saat ini sedang melakukan penelitian tentang mindfulness therapy ini, bagaimana penerapannya terhadap klien dengan masalah atau pasien dengan masalah kesehatan mental. Ya, jadi kami di Denpasar Mental Center selalu update ya untuk ilmu-ilmu supaya bisa diterapkan kepada pasien atau klien kami. Kemudian berikutnya adalah family therapy. Jadi alangkah baiknya ketika seseorang yang mengalami bipolar atau penyintas bipolar ini, terutama mereka yang memiliki permasalahan dengan keluarganya, juga melibatkan keluarganya dalam sesi psikoterapi. Jadi tidak jarang saya meminta kepada klien-klien untuk juga menghadirkan pasangannya, menghadirkan keluarganya, menghadirkan support sistemnya, untuk bisa membantu pemulihan atau membantu bagaimana perubahan perilaku, dan juga sekaligus menjadi pengingat ya, misalnya pengingat minum obat, pengingat untuk journaling, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sebut journaling. Apa itu journaling? Mungkin di sini ada yang sudah pernah bertemu dengan saya, sering sekali kalau datang sama Bu Nena pasti dikasihnya PR. Nah, PR journaling ini sebenarnya bukan tanpa arti atau bukan tanpa maksud ya. Journaling ini adalah satu metode yang sangat penting untuk pemulihan dalam hal psikoterapi kepada penyintas bipolar. Nah, jadi
sebenarnya apa itu bipolar, kenapa bisa seseorang mengalami bipolar, dan bagaimana pengobatan bipolar sudah disampaikan di awal. Jadi saya lebih spesifik membahas mengenai bagaimana pendekatan psikoterapi atau apa sih yang bisa dilakukan seorang penyintas bipolar di psikolog ya. Kalau datang ke psikolog dengan keluhan bipolar gimana gitu ya. Jadi kami berfokus kepada perubahan perilaku dan melalui pendekatan-pendekatan keluarga, melalui pendekatan psikososial dan juga spiritual ya. Kalau misalnya ada pendekatan misalnya mereka lebih mempercayai untuk pengobatan alternatif silakan, tetapi dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian di sini yang diperlukan adalah satu, orang dengan bipolar adalah dengan keluhan mood yang tidak stabil. Kadang-kadang ketika mereka dalam fase depresi, mereka membutuhkan seseorang yang mendengarkan, seseorang yang memberikan pelukan atau memberikan telinga yang mendengar. Jadi, tapi kadang-kadang yang didapat adalah yang sebaliknya, dianggap lebay ya. Kamu masalah sedikit aja sudah nangis, kamu misalnya capek sedikit aja sudah marah-marah, kamu overacting ya, seperti orang seeking attention, butuh perhatian ya. Bahkan karena kadang-kadang dalam keluhan bipolar ini muncul self-harm atau kondisi menyakiti badan sendiri. Jadi ini kadang-kadang di stigma overacting ya, mencari perhatian. Kemudian di sisi lain juga diceramahi, misalnya dengan kata-kata, ini kamu moodnya naik turun, ini kayaknya karena kurang iman, karena terlalu banyak dosa. Nah, bukannya tambah baik, bukannya tambah istilahnya keadaan itu bikin dia tenang ya, malah justru merasa penyintas bipolar ini semakin merasa bersalah karena dikatakan kurang iman. Nah, ini ibaratnya kalau seseorang dalam keadaan depresi disebut kurang iman, nih kayak orang asma disuruh bernafas yang lapang ya, bagaimana bisa mereka dalam keadaan depresi. Jadi jangan ditambah dengan kata-kata kurang iman ya, dan lain sebagainya. Kemudian disebutnya troublemaker, misalnya ketika fase up and down-nya itu dalam masa yang yang cepat ya. Jadi dalam lingkungan pekerjaan orang dengan bipolar disebutnya troublemaker karena misalnya menghambat pekerjaan karena depresif dan maniknya dalam waktu yang cepat misalnya. Kemudian dicap berkepribadian buruk karena ketika emosional misalnya punya keinginan untuk membanting barang, berteriak dan lain sebagainya. Dan tentunya ini terjadi pada beberapa klien yang bercerita di DMHC, dia pernah mendapat stigma di tempat kerja, ditolak di pekerjaannya karena diketahui pengidap bipolar. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Yang berikutnya adalah ini sering terjadi juga pada klien dengan pasangannya yang mengalami bipolar ya. Jadi ada beberapa mention yang mengatakan seperti ini. Rasanya saya ingin meninggalkan pasangan saya karena dia moodnya berubah. Saya sudah nggak kuat lagi mendampingi pasangan saya yang up and down ya. Saya juga merasa depresi menghadapi pasangan dengan mood yang seperti itu. Padahal ketika kita sangat mengerti bagaimana menghadapi dan mendampingi seseorang yang bipolar, ya apalagi sudah dasarnya kita cinta pada pasangan tersebut, rasanya pergi atau misalnya meninggalkan begitu saja bukanlah hal yang membantu ya. Jadi seorang penyintas bipolar sangat ingin dicintai, dihargai dan dimengerti. Ya jangankan orang yang dengan bipolar, kita yang misalnya dengan tanpa bipolar pun juga membutuhkan hal ini tentunya. Dan yang berikutnya adalah caregiver, yakni orang-orang yang memang punya pengalaman mendampingi keluarga, kerabat, teman yang juga mengalami bipolar, mungkin bisa saling memberikan masukan ya. Dan pengingat minum obat, karena memang komitmen minum obat ini menjadi problem ya. Kadang-kadang mereka yang ketika moodnya stabil memutuskan berhenti minum obat karena sudah baik-baik saja. Atau misalnya karena faktor biaya, atau faktor capek minum obat ya. Kita aja minum vitamin aja setiap hari rasanya kok males banget ada minum obat setiap hari ya. Nah, jadi caregiver di sini selain pengingat bahwa dia harus komitmen dengan psikoterapi yang diberikan oleh psikolog, juga harus menjadi pengingat minum obat dari yang diberikan oleh psikiater dan juga menjadi support system yang baik ketika mereka merasa tidak nyaman atau tidak baik-baik saja. Oke, berikutnya.
saya akan menjelaskan sedikit tentang cognitive behavior therapy ya. Jadi ketika klien datang, itu mereka biasanya ditanya oleh psikolognya, ingin goals seperti apa? Perilaku apa yang ingin kamu ubah? Perilaku apa yang ingin kamu hilangkan? Dan ketika sudah terdapat kesepakatan antara si terapis, si psikolog dengan si kliennya ini, biasanya si psikolognya, ya seorang psikolog akan menyiapkan program apa yang tepat dengan karakter, dengan kemampuan si klien. Jadi misalnya beda-beda ya. Si A misalnya, kok saya kalau datang ke psikolog cuma diajak ngobrol doang, ya. Kok saya nggak di hipnoterapi, kok saya keluarga harus datang, dia enggak. Jadi setiap klien atau pasien dengan bipolar itu punya keunikan masing-masing. Jadi kita sebagai seorang psikolog sudah sangat paham sekali terapi apa yang tepat untuk klien yang kita hadapi ini. Makanya di awal kita asesmen dulu, penegakan diagnosa tidak bisa sembarangan, jadi jangan self-diagnosis ya dengan mengambil potongan-potongan informasi yang belum tentu tepat di luar sana. Kemudian cognitive behavior therapy ini adalah terapi menggunakan faktor kognisi dari klien ya yang mengalami masalah kesehatan mental. Di sini kita berusaha untuk mengubah sudut pandang. Jadi bukan memberikan nasihat. Jadi psikolog tidak sesakti itu bisa memberikan solusi begitu banyak terhadap kliennya. Semua adalah berdasarkan atas kognisi dari si klien itu sendiri. Jadi ibaratnya psikolog ini tukang parkirnya ya. Jadi dia memberikan arahan, memberikan pandangan, tetapi gas, rem dan setir tentu tetap ada pada si pemilik kendaraan itu. Sehingga di sini mengubah sudut pandang dari permasalahan yang ada atau situasi menantang dalam hidupnya sekaligus cara dia bereaksi terhadap permasalahan tersebut. Jadi di sini ada tekniknya yang tentu tidak mungkin dijelaskan detail di sini karena memang itu ada pembahasan khususnya, tetapi ketika mungkin nanti teman-teman di sini bisa memberikan informasi kenapa sih kalau orang bipolar itu harus datang ke psikiater dan psikolog juga, ya karena juga ada perubahan-perubahan perilaku yang harus dilakukan melalui program CBT ini. Biasanya CBT ini dilakukan dalam waktu kurang lebih estimasinya 6-8 kali pertemuan. Dan itu harus komitmen karena kita sudah sepakat di awal antara si terapis dengan kliennya goals-nya mau seperti apa. Berikutnya. Terapi selanjutnya adalah mindfulness terapi. Nah, ini sangat dibutuhkan ya. Mindfulness ini adalah bagaimana kita memusatkan perhatian sedemikian rupa menghayati apa yang sedang dan Anda lakukan tanpa melakukan penilaian. Jadi, ibaratnya seseorang dengan bipolar ini datang dengan bingung ya. Saya ini sebenarnya kenapa ya? Kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya senang gitu. Dan kadang-kadang saya juga tidak mengerti mau saya apa, sehingga saya rasanya ingin menyendiri atau pergi dan merasa useless sekali sebagai orang gitu. Nah, itu yang sering dikeluhkan klien atau pasien ya yang datang. Dengan mindfulness terapi ini, nanti saya akan jelaskan mindfulness terapi itu secara singkat. Diharapkan si klien ini bisa mengetahui ketika dia dalam fase yang manik, apa yang harus dia lakukan sehingga dia bisa berdampingan dengan fase manik itu. Atau sebaliknya ketika dia depresi, apa yang bisa dia lakukan ketika fase depresi. Tanda kutip, mindfulness terapi ini membuat si klien ini menjadi lebih ngeh dan berdampingan dengan bipolarnya. Mengingat bipolar ini tentu tidak bisa 100% hilang begitu saja, tetapi istilahnya bisa jadi terjadi relapse atau kemungkinan kambuh jika ada trigger atau permasalahan yang mungkin muncul ya. Jadi ibaratnya kalau sebelum mendapat mindfulness terapi, para klien atau pasien ini menganggap bahwa bipolar itu seperti monster yang takut untuk dihadapi ya. Tetapi dengan beberapa psikoterapi yang sudah dibekali oleh psikolog, dia ibaratnya mempunyai senjata sehingga kapanpun monster itu datang, dia sudah punya senjata untuk menghadapinya. Jadi berdampingan dengan keluhan-keluhan ini dan bisa mengatasinya, itu yang goals yang kita harapkan kepada klien. Berikutnya, nah ini mindfulness ya.
Jadi biasanya saya meminta klien untuk melatih nafas dengan nyaman, santai, dan rileks. Karena dengan mindfulness ini gelombang otak menjadi lebih stabil ya. Jadi ada gelombang otak alfa, beta, dan theta itu ya. Nanti mungkin spesifik saya akan membahas mengenai mindfulness ini sendiri. Jadi sekarang semuanya secara umum dan singkat dulu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kita meminta klien untuk posisi duduk yang tepat, yang nyaman, santai, dan rileks ya. Kemudian melatih klien untuk bisa bernafas ya. Jadi nafas saja sudah perlu latihan ya. Jadi supaya dia sadar ketika dia tarik nafas, merasakan oksigen yang masuk melalui hidung, masuk ke paru-paru ya. Kemudian ketika dia hembus nafas, dia menyadari bahwa dia sedang hembus nafas dan mengibaratkan bahwa segala bentuk kecemasan, ketakutan itu bisa dia lepaskan. Sehingga beberapa pikiran-pikiran yang sibuk ya, karena seseorang dengan bipolar itu khasnya adalah punya pikiran yang sangat sibuk, yang sangat banyak ya. Bisa dia latih dengan bernapas yang nyaman, santai, dan rileks. Kemudian berikutnya adalah pikiran apapun yang datang, itu ibaratnya seperti monkey mind. Monkey itu monyet yang aktif ya, belum ini, belum itu, belum tugas, belum di jalan, belum dengan pasangan ya. Itu diizinkan untuk hadir, seperti melihat layang-layang yang ada di langit ya, cuman kita bilang, oh ya layang-layangnya merah, biru, ungu, ya besar dan kecil, tapi kita tidak berusaha menganalisa itu terbuat dari apa, petanda apa, dan lain sebagainya. Hanya disadari hadir, dan kemudian berfokus lagi pada nafas. Nah, mindfulness terapi ini disarankan dilakukan oleh seseorang dengan bipolar rutin ya, minimal 2 menit ya, 2 menit sehari. Untuk bisa melatih tanda kutip ngehnya dia. Apa nanti efeknya bagi mereka yang sudah rutin melakukan mindfulness ini? Satu, ketika dia manik tidak bereaktif ya, tidak reaktif ya, tidak terlalu impulsif ya. Bahkan ketika salah satu ciri dari bipolar ini adalah ketika manik salah satunya boros ya, istilahnya belanja perintilan yang tidak penting gitu. Tapi dengan melatih mindfulness ini ketika shopping, jadi mindful shopping, dia bisa tahu apakah barang yang dibutuhkan ini, yang dibeli ini adalah yang dibutuhkan atau yang diinginkan saja. Nah, mindfulness ini juga bisa diterapkan dalam mindful eating. Jadi ketika makan bisa menikmati makanan itu, dan ketika marah dia tahu sumber marahnya. Contoh ketika kita misalnya harus antri ya di jam 1 siang. Begitu emosi ya melihat antrian yang panjang. Dan semua yang dikatakan oleh petugas di sekitar kita itu seperti kayak menghina, mengejek, dan bikin kita emosi. Tapi dengan mindfulness terapi kita bisa ngeh, ternyata kita ini bukannya emosi, tapi lapar, karena jam 1 belum makan. Nah, dengan mindfulness kita bisa tahu sumber emosi kita apa. Sehingga yang terdampak dari emosi kita ini sedikit ya. Kalau dulu misalnya kita banyak pekerjaan yang kena anak, pasangan, orang tua, orang di jalan ya, sehingga kita istilahnya marahnya membabi buta. Oke, berikutnya. Ya, jadi ini yang saya sampaikan tadi, family therapy ya. Family therapy ini mungkin ada di sini teman-teman dengan penyintas bipolar pernah saya ajak bermain catur ya. Jadi sebenarnya bukan main catur seperti catur pada umumnya, tapi chess therapy ini adalah bagaimana kita membayangkan representasi diri kita pada biji catur gitu ya. Jadi family therapy ini bagaimana cara pandangnya, apakah fungsi keluarganya berfungsi dengan baik atau tidak. Karena salah satu trigger, salah satu penyebab membaik atau memburuknya seseorang dengan bipolar itulah fungsi dari keluarganya. Gitu. Atau mungkin ada yang saya minta untuk menghadirkan keluarganya, datang ke sini, atau misalnya saya minta untuk menggambar pohon kehidupan, tree of life ya. Jadi itu adalah bagaimana cara pandang dia terhadap keluarga. Jadi family therapy ini adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik. Jadi tentu menyenangkan ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi keluarga kita support dan menerima kita bagaimanapun keadaan kita, dan itu memberikan semangat untuk bisa pulih kembali. Selanjutnya.
Nah, ini yang disebut dengan menulis jurnal. Siapa teman-teman di sini yang waktu zaman SD, SMP senang sekali menulis diary ya. Jadi menulis jurnal ini hal yang sudah lama tidak kita lakukan. Menulis jurnal di sini adalah sesuatu cara untuk bertemu diri sendiri ya, berteriak yang silent ya. Menulis jurnal di sini adalah terapi yang menggunakan penulisan yang bersifat ekspresif untuk mengungkapkan suatu perkara yang terpendam. Jadi pasti sepulang dari sesi psikoterapi kalau di MHC datang-datang bawa buku kecil ya. Buku kecil itu adalah raport mood track ya. Dan ternyata banyak dari klien yang bilang begini, Marina, awalnya saya kagok ya kalau nulis seperti ini, tapi lama-lama saya ketagihan. Saya jadi mengerti bagaimana yang dibutuhkan diri saya. Dan akhirnya ada yang malas menulis, dia mengungkapkannya dengan menggambar. Ada yang malas menggambar, dia bisa ketik di HP. Cuman itu tidak begitu disarankan karena dengan menulis itu kan ada kegiatan manual ya. Bisa kita tahu dengan bentuk tulisannya, kita tahu dari tekanan ballpoint-nya, kita tahu ketika dia misalnya menggambar itu ada yang dicoret tulisannya yang tadi sebelumnya dia misalnya menulis sesuatu kemudian dicoret, itu seorang psikolog paham ya, dari tulisan saja mereka paham apa yang dirasakan oleh si klien ini. Jadi menulis jurnal ini bukan tanpa maksud ya, semua itu ada tujuannya. Saya akan jelaskan manfaatnya dari menulis jurnal berikutnya. Nah ini, apa manfaat dari menulis jurnal? Yang pertama, refresh your mind. Jadi saat menulis jurnal, teman-teman pasti ada masa di mana menghela nafas ya. Dan ketika menghela nafas itu seolah-olah lega sekali apa yang ada di kepala ini bisa keluar melalui media tulisan ya. Dan ketika dibaca lagi seolah-olah yang tadinya 0 sampai 10 emosinya di angka 10 setelah dibaca berulang-ulang kok sekarang bisa di angka 7 ya. Rasa mood-nya kok berubah ya. Ternyata dengan menulis itu bisa mengurangi emosi dan menjadi refresh pikiran kita. Berikutnya adalah knowing yourself ya. Knowing yourself itu artinya kita bisa tahu karakter diri kita seperti apa ya. Apakah kita ini tipe yang tidak konsisten, kemudian apakah saya ini ternyata butuh apresiasi, apakah saya ini ternyata orangnya butuh perhatian lebih, apakah saya ternyata orangnya sangat manja. Nah, jadi kita nggak dengan diri kita, tapi ternyata setelah menulis, kebutuhan saya kok ada benang merahnya ya, rupanya saya membutuhkan perlakuan seperti ini dari pasangan saya. Atau misalnya saya kok cemas setiap suami saya tidak di rumah, jangan-jangan saya ternyata punya masalah dengan hal ini. Jadi tanpa disadari kita menjadi tahu tentang diri kita. Dan berikutnya adalah eliminate stress. Jadi ini saya ibaratkan seperti teman-teman datang ke psikolog itu, saya bilang kamu datang ke sini dengan lemari yang penuh dan berantakan ya. Coba lihat kalau lemarimu penuh dan berantakan ya. Apa yang akan kamu lakukan? Sini saya bantu untuk sortir baju-bajumu. Ada yang kekecilan, ada yang robek, ada yang sudah jadul modelnya. Coba deh itu dibuang atau dikasih ke tempat lain ya, sehingga ketika kamu lihat lemarimu sekarang sudah penuh dengan space ya, sudah ada space-nya, sudah rapi, tertata dan enak dilihat dan siap mendapatkan barang baru atau baju baru lagi. Nah, pikiran kita juga sama kayak lemari yang penuh dan berantakan tentunya. Kita perlu orang untuk tahu mana-mana yang perlu dieliminasi ya. Jadi bagaimana seorang psikolog itu tahu apa yang terjadi dalam seminggu, 2 minggu? Ya, tentunya dari isi lemari yang dia bawa berupa buku kecil itu, berupa jurnal itu. Nah, kenapa ada durasi seminggu lagi ya ketemunya, 2 minggu lagi ya ketemunya? Karena cognitive behavior therapy kombinasi dengan journaling ini, istilahnya kita mau si klien ini berproses dengan dirinya sendiri, bukan attach dengan psikolognya. Jadi jangan percaya kalau misalnya ada yang komentar seorang awam ya, datang ke psikolog, ke psikiater itu nanti dibikin ketergantungan. Tidak. Kalau sudah membaik tentu akan ada terminasinya. Makanya ibaratnya kita ajarkan ya, dia berenang. Nanti kalau misalnya sudah bisa, dimanapun situasinya, dimanapun kolam renangnya, dia bisa berenang sendiri karena sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Sama kayak terapi-terapi yang diberikan oleh
psikolog ya, tentu nanti ketika ada permasalahan yang mirip-mirip atau suatu hari nanti ada relapse atau kekambuhan, bedanya sebelum mendapatkan psikoterapi dan sesudahnya akan lebih mahir untuk menghadapi ya, seperti yang saya katakan seperti senjata tadi dalam menghadapi monster itu. Kemudian solve your problem, artinya jadi bisa mengetahui prioritas ya, mengevaluasi prioritas mana dari permasalahan yang ada hubungannya dengan tadi mengeliminasi stres itu. Dan overcome misunderstanding, jadi semua ya kata-kata itu ditulis dan bikin pikiran kita menjadi lebih tertata ya. Jadi di sini mungkin ada ada kesalahpahaman ya, dengan menulis pikiran kita jauh lebih tertata sehingga kita tidak impulsif dalam mengucapkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak sepatutnya disampaikan misalnya kepada pasangan atau anak atau keluarga kita. Lanjut. Nah, jadi ini beberapa hal ya yang mungkin simpulan ya dari apa yang disampaikan ya. Jadi lakukan hal-hal yang memang menyenangkan, cari ya tenaga-tenaga yang memang bisa dan dilatih untuk bisa mendengarkan ya. Farm Health Indonesia salah satunya komunitas yang tertarik di bidang itu ya, karena mereka juga ada beberapa yang menjadi penyintas, ada yang mendampingi caregiver-nya ya. Dan tetap menulis jurnal, jangan capek dan jadikan itu kebiasaan. Bahkan saya sendiri pun sebagai terapis ya juga melakukan menulis jurnal untuk diri saya sendiri, untuk saya mengetahui bagaimana hari-hari saya ya. Kemudian ya tidak menyimpan dendam berlama-lama, karena ketahui dengan mindfulness itu kita bisa tahu bahwa pikiran kita ini tidak permanen ya. Kemudian ya kita harus memahami dan memberikan cinta kasih kita kepada diri sendiri dulu ya. Kemudian memberikan perhatian juga kepada orang lain dan lingkungan sekitar kita. Berikutnya, nah ini target-target perubahan yang pasti akan terjadi pada klien yang mendapatkan psikoterapi adalah satu, mereka akan memiliki self-awareness tentunya setelah terapi ya. Jadi penyintas bipolar diharapkan tidak melakukan self-diagnosis ya, dan lebih memahami gejala yang akan muncul pada dirinya sehingga bisa memilih reaksi terbaik versi dia. Kemudian berikutnya adalah personal and social rhythm, ya, mempertahankan rutinitas harian yang cukup aktif dan konsisten, misalnya apa, olahraga, kemudian sembahyang ya, melakukan bersih-bersih misalnya di rumah supaya tidak mengurung diri ya. Kemudian itu berfungsi pada pola biologis dan perilaku ya. Yang berikutnya adalah support ya. Jadi penyintas bipolar ini mendapatkan lebih banyak dukungan sosial dari keluarga dan keberfungsian sosial dari keluarga, sehingga di sini jadi fungsi keluarga menjadi lebih membaik dan punya dukungan emosional dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya. Jadi dukungan sosial ini bisa didapatkan ya dari antar caregiver ya, dari informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Berikutnya, nah di sini saya ingin memperkenalkan juga beberapa tim yang ada di Bantu keluarga teman-teman di sini seandainya yang mengalami bipolar ya. Di sini ada Dr. Belly yang tadi sebagai pembicara pertama ya. Juga ada Dr. Awi. Karena kadang-kadang juga klien boleh milih ya, perlunya psikiater yang laki atau perempuan ya. Di sini kebetulan di Denpasar Mental Health Center lengkap sekali personelnya, ada Dr. Belly dan juga ada Dr. Awi dan Dr. Widya. Dan di sini juga ada saya, seorang psikolog klinis remaja dewasa ya, dan ada Mbak Tia, seorang psikolog anak ya. Jadi dan juga ada Mbak Oka sebagai terapis bicara ya, ketika misalnya ada permasalahan speech delay pada anak. Selanjutnya, oke, mungkin itu saja. Kita akan lebih banyak ngobrol nanti pada diskusi. Yang ingin saya sampaikan adalah kamu bukan seorang yang dengan diagnosa ya, tapi kita punya kemampuan ya, lebih dari diagnosa kita. Jadi yuk sama-sama kami siap untuk membantu, dan teman-teman di sini juga harus semangat berjuang menghadapi bipolar. Demikian, terima kasih.